Terima kasih ya. Sambil nunggu ya Mbak Vanessa ya, teman-teman ya. Silahkan teman-teman langsung di apa namanya, kita berdialog ya, share. Barangkali ada pertanyaan dulu, sharing. Nah, nanti hal-hal yang apa namanya perlu kita tambahkan nanti saya tambahkan setelah ini ya sekalian. Itu di chat ada itu pertanyaan ya Mbak Wanda Melinda ya Mbak Vanessa. Ini pertanyaannya mau dijawab kelompok atau gimana Mbak Vanessa? Oh, semua. Kita rembukan dulu bersama-sama ya Kak. Ya, mangga. Nih, matur suwun ya Kak. Baik. Ada yang sudah bisa merespon? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wanda Melinda. Pertanyaannya itu, tadi disebutkan di slide hakikat peradaban Islam bahwa politik di masa lalu mungkin ya terdapat spiritual, material, dan lain-lain sehingga keadaan politik di masa itu seimbang. Lalu menurut kelompok 1, bagaimana keadaan politik di masa sekarang? Apakah menggambarkan politik di masa lalu dan apakah sudah seimbang? Jadi saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Untuk keadaan politik, apalagi kita meninjau dari segi geografis, segi tempat di mana suatu paham itu berkembang, tentu sangat berbeda. Maksudnya seperti ini, yang terjadi di Indonesia dengan yang terjadi di Arab, baik tak pada masa ini dan masa lalu itu tentu jauh berbeda. Untuk apa ya? Untuk di sini pertanyaannya apakah itu politik sekarang itu seimbang atau bagaimana? Menurut saya, menurut kelompok kami itu tergantung dari pemahaman suatu negara, satu kaum yang memahami politik tersebut. Tentunya secara Islam, kalau dipahami lagi politik yang seimbang itu dan ideal itu yang menganut asas syariah dengan dengan mempertimbangkan asas-asas yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk keadaan politik di masa sekarang tentunya sudah mengenal berbagai pemahaman-pemahaman. Nah, apakah sudah seimbang? Itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari suatu kaum tersebut, dari suatu negara tersebut. Misalnya di Indonesia politiknya berbasis atau berasaskan Pancasila, sedangkan ada di negara lain yang berasaskan syariat seperti itu. Jadi itu disesuaikan. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya perubahan zaman, perubahan era itu membawa dan membangun banyak perbedaan-perbedaan lagi seperti itu. Jadi kembalikan kepada penanya, bagaimana? Mungkin nanti kurangnya bisa lebih dijelaskan oleh Bapak Zainul Rosyid agar lebih jelas dan lebih memberikan kita wawasan yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, ada Mbak Wanda mau merespon sedikit dari respon tadi Mbak dari grup. Ya Pak, mungkin jawaban dari WW Asia Rahayu yang melihat dari beberapa segi perspektif cukup membantu saya untuk memahami. Terima kasih jawabannya. Good, thank you. Ya, nanti mau saya tanggapkan atau nanti sekalian ya Mbak Vanessa ya. Nanti saya tambahkan beberapa lalu respon itu saya akumulasikan ya di dalam additional explanations di itu Mbak Vanessa ada second question dari Mbak Vina Rizkia. Baik Pak, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Vina.
untuk agama Islam sendiri memiliki peradaban yang sesuai dengan landasan kebenaran. Iya, benar. Gimana bukti kebenaran dari Islam ini? Yang pertama, agama Islam ini memiliki sejarah yang jelas, dimulai dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Terus habis itu, di mana Al-Quran juga merupakan salah satunya kitab suci yang tidak pernah diubah oleh Muhammad, yang juga dijelaskan pesan yang dimana manusia itu tidak akan pernah berubah. Terus selanjutnya adanya Al-Quran diturunkan dan juga dijaga langsung oleh Allah. Kemudian proses pewahyuan ini disampaikan kepada Muhammad selama 22 tahun. Yang selanjutnya juga Al-Quran diturunkan selama hidup dan juga pada masa Nabi Muhammad. Terus selanjutnya di mana eksistensi Al-Quran itu akan terus hadir setelah kehidupan Nabi dengan cara untuk diamalkan. Beberapa buktinya itu bahwa Islam merupakan agama kebenaran, itu dengan ditemukannya manusia dalam membuat penemuan secara ilmiah, seperti tidak berbaurnya air laut satu sama lain yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, di antara keduanya adanya batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing. Di mana fenomena alam ini disebut fenomena halocline dan juga baru ditemukan pada akhir abad 19. Untuk faktornya sendiri itu karena adanya tekanan angin, rotasi bumi, topografi di dasar laut, dan juga temperatur suhu udara, adanya perbedaan iklim, dan juga adanya beberapa material sekiranya yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Vina? Mangga, Mbak Vina. Baik, terima kasih Diana atas penjelasannya. Sudah cukup baik. Sama-sama. Baik, saya izin menambahkan sedikit terkait pertanyaannya Vina. Sesuai dengan yang dijelaskan Mbak Herdiana tadi, Islam itu peradabannya itu sesuai dengan landasan kebenaran, benar sekali. Kemudian dengan perkembangannya zaman dari tahun ke tahun, itu menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat di antara para pemimpin-pemimpin. Dapat kita ketahui bahwa kita hidup sebagai umat muslim itu dilandasi oleh Al-Quran, kemudian hadis-hadis para nabi. Namun terkadang beberapa banyak pemimpin, banyak pemimpin lain yang kadang menyalahgunakan landasan-landasan kita, sehingga terkadang peradaban Islam ini jalannya tidak seimbang dan tidak sesuai dengan landasan-landasan yang ada. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Sekaligus saya tutup presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, menyinggung perasaan para teman-teman dan mungkin Bapak. Kami terima kasih karena telah mendengarkan presentasi kami dan telah aktif untuk bertanya. Kami undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih ya kelompok ini luar biasa. Alhamdulillah, kita kasih aplaus dulu dong. Wah, dari tempat masing-masing ya. Nah, kelompoknya ya, ada Mbak Wiwi ya, Sirahayu, Mbak Deviana Watiulan, Mbak Vanessa Putri Sulmi, Mbak Amanda, Mbak Deviania, Parita, Mbak Siti Nur, Mbak Eki, Mbak Wayu ya, sama Mbak Ulfana ya, tadi yang sudah di respons secara appreciate oleh Mbak Wanda dan Mbak Vina ya. Oke, thank you. And that's good dialog ya. Kita mencoba ya sedikit menambahkan elaborasi di dalam persoalan tadi ya, din. Islam ad-din itu sesungguhnya sebagai penambahan saja ya, sudah disebutkan sebagai kekuasaan. Jadi ada struktur hukum. Maka seringkali juga disebut bahwa Islam is the religion of law. Islam itu disebut sebagai agama
hukum. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dikit-dikit diatur. Ya, mau ke masjid diatur. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Terus kemudian fadlik nanti kalau keluar dan seterusnya. Mau masuk WC diatur enggak? Diatur. Bahkan di proses of itu ya. Proses mengeluarkan atau melakukan itu sendiri, itu aja diatur. Dari grup ini ada nggak yang mau mendeskripsikan bagaimana Rasulullah itu memberikan anjuran membuang air yang besar yang tepat itu kayak apa? What is the best positions? Nah, itu syariah itu. Itu aturan. Ada yang pernah pelajari di dalam fikih buang air besar. Fikih BAB, keren ya. Itu ada tuh. Ya, dan para sahabat itu pernah menanyakan dan Rasulullah menjelaskan. Jadi tidak hanya Mbak Vanessa, Mbak Dinawati kalau masuk WC apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana. Kan ya, itu kalau mengeluarkan habis makan ya. Jadi minal adza minal khobais wal khobais. Minal khobis itu setan-setan yang buruk ya. Jadi memang seburuk-buruknya tempat itu jelaskan adalah WC. Ya, nah ini terutama karena teman-teman di kelas psikolog ini majoritinya adalah women dan dominan. Saya tidak katakan at least ya, mostly gitu. Kebanyakan adalah para ibu-ibu yang biasanya di hammam ya, di kamar kecil itu berlama-lama. Biasanya begitu ya. Padahal hammam itu seburuk-buruknya tempat. Ya, jadi kalau bisa jangan terlalu lama. Pak, kita kan tidak ada di WC, tapi kami di kamar mandi ya sepodo wae lah gitu. Makanya doanya itu kita meminta pertolongan Allah dari godaan tadi itu. Kalau maknanya kok itu adalah setan betina dan laki-laki gitu ya. Ya, itu karena di situ banyak keburukan sebagai tempat yang kurang suci ya, kira-kira begitulah. Tapi begini, adab yang diajarkan oleh Islam sebagai Islam as the religion of law. Teman-teman, ini ya, kenapa kemudian Rasul orang yang buang air besar itu diatur? Karena jangan sampai menzalimi tubuh. Salah satu tubuh yang terzalimi saat buang air besar adalah bahasa Jawanya itu min ba'dil ngezen ya. Ya, ngeden itu aja enggak dibaguskan di dalam Islam. Supaya tidak memforce lambung, maka sebaiknya posisi kaki kiri ya di dalam fikih itu dijelaskan kaki kiri itu lebih bawah, kaki kanan agak dinaikkan sedikit sehingga posisi lubang itu tidak di tengah. Kenapa? Secara teori bila mana ada lubang di tengah dan kanan kiri di dalam posisi yang equivalent, yang seimbang, maka dia akan sulit keluar yang dari dalam. Jadi, dan Islam mengajarkan jangan memperkosa tubuh atau jangan memaksakan tubuh, ngeden itu tadi, memaksakan, padahal dengan cara melandaikan kaki yang kiri lebih bawah, lalu kaki kanan agak naik ke atas, itu jauh lebih memudahkan kotoran itu keluar. Sampai sedemikian itu diatur di dalam Islam. Ya, Islam sebagai ad-din tadi itu merupakan struktur hukum yang sangat lengkap. Cari di luar itu, enggak ketemu. Ya, sedemikian. Nah, ini kalau saya sharekan misalnya di sini tadi sudah dijelaskan ya, Pak. Jadi ad-din secara etimologi itu ya itu tadi keberhutangan, dain, susunan kekuasaan, ya, struktur hukum, dan juga kecenderungan manusia untuk menaati hukum tadi. Itu Islam. Jadi kalau kemudian kita bisa lihat dari ad-din ke Madinah, tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang mengatakan Islam itu wal akhir wa abqa. Betul, akhirat itu adalah yang abadi. Tetapi di dalam konteks kita berislam, din Islam itu menghantarkan manusia dari sebelum lahir
menjalani proses kelahiran sebagai akumulasi mengumpulkan berbagai kebijakan, kebaikan, kemaslahatan untuk nanti bekal wal akhiratu khairu abqa. Jadi tidak ada bahwa Anda ngurusin duniawi tok, enggak loh. Buktinya Anda ini hanya kerja, tapi kemudian dia meniakan diri untuk mencari nafkah, rezeki yang halal dan thayyibah, dan akhirah. Mbak Eki, bagi seorang ibu, belanja ke pasar, itu bukan hanya duniawi itu akhirah itu. Ada kepatuhan terhadap suami. Amal soleh. Oke. Ada kepatuhan atau ada niatan membagi rizki kepada para pedagang. Itu juga iya. Jadi teman-teman ini ya, di masa pandemi ini ya jajan yang banyak. Loh Pak, kamu gitu. Ya, jajanlah yang banyak itu. Oh ya, bukan banyak. Naikkan kebiasaan jajan ya. Bukan jajannya terus memuaskan diri di dalam kerangka memperbanyak food ya, tetapi di dalam rangka memberikan rezeki kepada para sedulur-sedulur kita, simbok-simbok itu. Karena pandemi ini banyak yang jualan lalu kesulitan. Gitu. Ya, maka niatnya itu sudah berbeda. Jadi kalau Mbak Erdianawati, Mbak Eki itu jajan saja, itu nilainya bisa akhirat. Ya, ke pasar tadi itu bernilai juga memberikan kulu washrabu halalan thayyibah, memberikan makanan yang halal yang thayyib kepada anak dan keluarga. Itu amal ibadah semua itu. Menjalankan perintah Allah melalui apa yang disampaikan di dalam ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an. Nah, disinilah kenapa kemudian ketika misalnya Mbak Wiwi nanti, Mbak Eki, Mbak Dinawati menjadi orang-orang yang memahami psikologi yang lain, dia punya kebiasaan ini, lalu saya bersabar. Itu pahala. Bukan saya tidak berani. Bukan tidak sebisa saya membantah itu. I have very strong argumentation. How to reject your argumentation. Itu bisa. Tetapi karena di dalam konteks ini dia memang orangnya adalah rebellion, orangnya yang selalu rejected. Kalau kita kemudian memberikan respon balik secara langsung, maka saya diam. Ilmunya di situ. Itu juga menjadi amal soleh, bukan semata menjadi satu debate di dalam keduniawan semata. Nah, disinilah pentingnya that the importance values. Kenapa kemudian teman-teman yang berangkat dari psikolog dari kampus Islam itu memiliki distingsi yang lebih. Ada ruhiyah yang lain. Kita mengucapkan sesuatu bukan sekedar hanya berbagi ilmu dan lain sebagainya, tetapi kemudian juga ada ruhud dakwah di situ. Keren kan? Nah, ini kalau kemudian kita melihat dari konstruksi peradaban Islam, ad-din tadi yang menambahkan apa yang sudah dipresentasikan sangat luar biasa tadi itu, bahwa agama tak dibatasi ruang privat dan publik. Semuanya memberikan satu ruang untuk memberikan kehidupan ini lebih baik. Kita kasih contoh misalnya, betapa Islam itu menjadi lebih mulia sebagai sebuah tatanan agama. Ya, Mahkamah Inkuisisi telah menghukum ya sekian 340.000 orang, hampir 32.000 jiwa ya dibakar hidup-hidup, ya dibawa ke gereja untuk mendapatkan hukuman. Ini ada di dalam buku History of Acquisitions of Middle East. Ya. Betapa kemudian di dalam ruang ketika Islam dikritisi sebagai tatanan yang kejam, enggak, jangan dilihat di situ. Pencurian, kenapa kemudian korupsi juga lebih decrease di negeri seberang sana? Ya karena hukumannya kencang. Yang korupsi tembak. Nah, Indonesia korupsi masuk penjara keluar lagi. Ya, hari-hari ini kan kita saksikan ya, ada yang baru keluar juga dari penjara, yang masih kelihatan seger dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kemudian saldo investasinya masih jalan karena kemarin-kemarin ya bisa hidup mulia tuh. Ya, saya dulu pernah mengisi di kantor pajak kan. Pernah saya hitung-hitung pribadi ya, itu kalau misalnya awal-awal kan dulu ya pelaku pajak kan yang ngemplang pajak itu ya, yang sampai puluhan
miliar ya. Taruhlah 30 miliar dia kemplang dari itu. Lalu dipenjara berapa tahun? Berapa tahun Mbak Wi? Oke, 5 tahun lah ya. Nah, dia korupsi 30. Nah, taruhlah dia kembalikan 5 miliar ke negara. Dia masih membawa berapa tuh? 5 kan? 5 tahun dia masih ada 25 miliar. Kira-kira per tahun dia pendapatannya berapa? 5 miliar kan? Oke, 5 miliar kerja di lembaga negara mana atau negara kita ini lembaga apa yang kemudian per bulan itu gajinya 5M. 1M aja susah. Ya. Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung itu saja itu ratusan juta, 200 sampai 300-an. Ya. Atau kemudian yang the top di BI itu berapa? Kan begitu ya. Artinya kalau kemudian staf-staf di kantor tadi itu ya mengambil kemplangan pajak lalu beroleh 5M dalam setahun, nggak usah 5M lah, 1M saja, lalu dipenjara imbangannya 1 tahun, lebih untung atau enggak? Lebih untung. Oh, kerja itu PNS paling berapa ya, 5-10 juta lah itu, jauh sekali dengan 1M ya. Nah, habis itu habis penjara melenggang keluar, enak sekali kan itu tidak fairnya di kita. Begitu nyolong gedang dihukum. Ya, pisang itu loh, pisang ya mbah-mbah untuk survive hidup. Makanya ya Mbak Eki, lalu di sini Mbak Saleha, Mbak Tuti dan lainnya, kalau belanja, kalau saya nih ya menyarankan ke keluarga, ya belanjalah di mbok-mbok kecil, warung-warung kecil, relatif sedikit mahal, enggak apa-apa lah, kaca 1.000, 2.000 begitu ya. Paling tidak keuntungan mereka itu untuk hidup. Tapi di swalayan mal-mal besar itu bukan untuk kehidupan tok, tetapi mereka sudah merupakan orang-orang yang the head. Itu kenapa kemudian ada nilai lebih kalau misalnya Mbak Wanda ya, Mbak Fiona belanja di mbok-mbok tetangga sebelah itu ada tujuan untuk survival yang antara tetangga, sekalipun agak mahal dikit enggak apa-apa. Saya kalau belanja cuci, sabun cuci ya, beras, minyak itu ya ke situ, ke warung-warung sebelah. Ya pasti lebih mahal dikit lah kalau misalnya minyak goreng. Berapa ya Mbak Deviani ya? Minyak goreng berapa sekarang 1 liter? 14.000? 15 ya, mahal ya. Nah, itu pun barangnya. Di Kalimantan 24.000 Pak seliter. Di Kalimantan? Di Kalimantan 24.000 seliter. Oh, 24 ya. Dodolan kok kono ya. 1 liter bisa untung 10.000. Ya, ya sama kayak teman-teman yang di Papua ya. Semen itu konon sampai 900-an kalau nggak salah ya. Ini 3 roda Gresik di sini hanya 50.000 satu saknya. Ya, yes, semoga ini ya lebih merata. Sekarang ada tol dan sebagainya itu juga relatif. Mudah-mudahan tujuannya ke sana, bukan sekedar untuk mengkayakan para investor. Jadi otoritas gereja menghukum Galileo Galilei itu akibat pertanyaan tentang heliosentrik ya tahun 1616 bahwa matahari pusat tata surya. Teori ini bertolak belakang dengan keyakinan gereja. Gitu. Kita ingin mencoba untuk menggambarkan gitu, bahwa Islam ini ad-din yang paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terus termasuk Nicholas Copernicus ya dihukum akibat teori heliocentrik tadi melalui bukunya On the Revelation of Heavenly Spheres. Ya, bahwa apa ya, doktrin-doktrin gereja itu berdasarkan konsep pada Bible. Di Bible itu ada Tuhan adalah Raja, berpakaian kemegahan, Tuhan bermakan kemegahan, berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Jadi konsep-konsep dulu memang, kenapa jangan dikira bahwa lalu Barat itu mesti identik Kristen, enggak. Di Barat itu Australia itu banyak yang ateis. Ya, jadi
perseteruan antara gereja dengan para sains itu juga terjadi. Nah, yang agak bahaya memang kalau ilmu pengetahuan itu di tangannya orang-orang ateis. Minimal mereka nggak terlalu takut dengan Tuhan. Tapi kalau Christians setidaknya itu masih wedi dengan Tuhan. Nah, di Islam bagaimana? Lebih lagi religion of law, Pak. Tentang stem cell, ya, tentang bayi tabung, macam-macam semuanya diatur. Ya, ini yang berkembang sains di Barat kan ya, Mbak Eki, Mbak Wiwi. Tapi kemudian profesor yang cerdas itu super mahir, lalu nanti digabungkan dengan profesor lain. Ya. Kayak misalnya kalau bersifat hibrid atau tumbuh-tumbuhan, ya di cloning itu udah dia biasa ya kan. Artinya ada semangka yang berbentuk macam-macam itu, warnanya merah, manis, dan seterusnya ya kan. Tumbuh-tumbuhan itu oke lah. Tapi kalau sudah kepada manusia itu kan repot. Hewan masih bisa kan. Kerbau Jawa sama kerbau Eropa. Ya. Tapi kalau manusia Jawa, profesornya tadi itu ya tidak melalui pernikahan, sperma dimasukkan ya ke dalam telur kandung seorang perempuan tanpa melalui pernikahan, itu haram atau enggak? Iya Mbak Eki. Spermanya profesor doktor siapa begitu, ahli sains teknologi, diambil spermanya. Ya, lalu ditaruh dengan teknologi apa, disuntikkan ke dalam tadi itu kandungan perempuan, ya sel telur supaya ketemu, lalu jadilah anak yang hebat. Ya anak yang unggul ya, yang smart dan jenius begitu. Boleh enggak Mbak Eki? Ini berbicara peradaban. Wah canggih-canggih itu kan. Dia berpikir tentang Jupiter ya, Mars dan yang sebagainya begitu. Karena dia sudah saintis tingkat tinggi digabungkan dengan profesor lain gitu, yang kebetulan perempuan, tapi tidak melalui pernikahan. Untuk orang Mbak, spermanya laki-laki tadi, profesor, disuntikkan ke dalam apa ya, hidung telur ya, seorang perempuan. Dan keduanya bukan suami istri. Gimana Mbak Eki? Boleh enggak kira-kira? Ding dong, waktu habis ya. Mbak Vanessa mau membantu? Kira-kira untuk ora. Boleh ya? Tidak apa-apa kan, untuk tujuan sains lah ya. Ento ya, bubar dunia. Tidak boleh ya, karena itu sel telur ya atau sperma tadi itu harus ya melalui sebuah pernikahan untuk sampai lahirnya seorang anak. Kecuali bahwa spermanya profesor tadi ya, karena lalu sulit punya anak, diberikan dalam tabung kandungan istrinya. Nah, itu masih boleh. Karena spermanya laki-laki itu masuk kepada istrinya. Tapi kalau enggak ada boleh. Gitu. Nah, itu artinya ada semacam pertarungan sains, teknologi, dan juga unsur tata aturan agama. Nah, Islam sebagai sebuah tadi ad-din paripurna itu tetap tidak membolehkan adanya satu bentuk aturan yang melanggar, sekalipun untuk kemaslahatan yang dinilai kebaikan, karena itu kebaikan yang semu. Nanti repot itu, keturunan dan sebagainya. Jadi Islam itu mengharmonikan antara kehidupan agama dan negara. Ad-din yang dari Madana tadi itu membangun dan mendirikan, memajukan dan memurnikan, bahkan memartabatkan. Nah, maka Madinah itu pertama kali ya di bawah payung Piagam Madinah ya, kerjasama di dalam membangun tatanan Islam sebagai ad-damadun ya, peradaban, kota berlandaskan kebudayaan atau city based on the culture atau culture of city ya. Islam sebagai tamadun juga bukan sebagai enemy, musuh bagi agama lain. Justru Islam menghadapkan pada
peradaban yang baik. Tadi ada yang sudah disebutkan tadi ya, ada musyawarah, ada tasamuh, ya, ada asas-asas kooperatif di sana juga. Sehingga Islam sebagai agama profetik atau revealed religion, mission religion, sebagai penutup ya, pungkasan agama yang pernah disempurnakan. Islam sebagai din dan sekaligus sebagai tamadun, mengakui pluralitas tapi kemudian bukan sekularitas. Islam bersifat open, terbuka, dengan berbagai kajian disiplin. Oke, terakhir nih ya, tadi saya menambahkan apa yang di-highlight oleh presentasi yang awal. Ini bagus sekali tadi, ada karakteristik Islam ya. Jadi bidang akidah itu tauqifiyah secara terperinci antara kategori yang syirik dan yang tauhid tadi. Akidah yang ghaibiyah ya, pada keyakinan yang lain. Mbak Deviani, ya, Mbak Sheila, Mbak Shirley, dan lain sebagainya. Semua di dalam konteks. Bentar ya, boleh saya angkat telepon. Telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Telepon ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi tukangnya ya. Tukangnya izin. Ini kita sampai jam berapa Mbak Deviani? Udah habis ya? Nggak harus sampai tuntas ya? Nah, udah luar biasa ya. Oke. Kita tambahkan sedikit saja. Supaya tuntas ya. Jadi bidang agama dan muamalah. Nah, tidak dikotomis antara ibadah tadi yang saya sebutkan, yang mahdhah dan ghairu mahdhah, ibadah dan konsekuensi tauhid, dan ibadah yang universal ya. Kelihatan nggak ya? Nah, biar lebih besar. Jadi humanis tersentris itu beribadah kepada Allah, tetapi manusia juga merasakan manfaatnya. Al-aslu fil ibadah, dulu pernah ya di fikih ibadah muamalah PAI 2 ya. PAI 2 itu tentang ibadah ya, sudah dijelaskan misalnya dulu. Ada yang kemudian juga berbicara tentang akhlak. Jadi akidah, ibadah, dan akhlak. Maka di situ ada rukun iman, ya, ada rukun Islam, right? Lalu di situ ada tentang etik ihsan. Ta'budullah ya ka'annaka tarahu fa illam tarah fa innahu yaraka. Itu konsep dasar. Jadi kalau sekarang ini umat Islam, ya kita di Semarang itu, Indonesia lagi marak CCTV dan sebagainya. Saya dan teman-teman juga merasakan di barat itu by CCTV. Orang reward punishment itu juga didasarkan sana. Saya misalnya feeling membuang sampah ya, itu nggak enak karena merasa diawasi. Nah, mestinya konsekuensi dari seorang muslim an-nazafah atau at-tahurah minal iman, itu kita merasa akan diawasi oleh Allah. Tidak bahwa kemudian kita diawasi oleh CCTV begitu. Nah, inilah kenapa menjadi sangat penting ya dalam konteks ini, betapa akhlak robbaniyah itu Tuhan menjadi sumber nilai baik dan buruk. Akhlak insani sejalan dengan fitrah manusia, akhlak universal, manusia sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan, dan akhlak yang realistik. Apa itu? Melihat manusia apa adanya, yang lemah, dhaif, gitu. Ya, keseimbangan. Nah, ini teman-teman yang psikologi nanti. Ya, saya tahadus bin nikmah ya Mbak Bibi dan teman-teman ya. Dari 2008, walaupun saya tidak base di
psikologi, tapi nggak tahu ya, tapi di lembaga dakwah di Jawa Tengah itu saya diamani untuk motivator, untuk pembayaran filantrop Islam ya, memotivasi berzakat, berbagi, bersedekah, berwakaf dan sebagainya, tapi juga mendampingi, mengkonselingi para jamaah dan sebagainya yang kebetulan mereka merasa kesedihan, kesulitan kita menjalani hidup keluarga, mendidik anak, mungkin ya, menghadapi pasangan hidup, bahkan yang jomblo-jomblo itu ya, udahnya jomblo, terus jomblo orang duit gumangan itu buahnya itu, atau terus berkeluarga tapi tanggungan utangnya oke. Nah, hal-hal itu yang kemudian kita dampingi. Artinya bahwa ketika kita tadi mengunggulkan ada satu nilai, betapa ruang kita sebagai seorang muslim itu memuliakan akhlak tadi itu, enggak. Maka insya Allah kita tetap bisa memberikan untuk manfaatnya bagi banyak orang. Saya nggak bisa keluar dari layar di sini. Yang tampil apa di situ Mbak Wiwi? Tampilan Zoom ya? Iya, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ini saya hanya melihat ini apa di dalam apa slide ini. Saya nggak bisa keluarkan slide-nya. Udah nggak apa-apa. Nanti ya. Jadi kalau kita membincangkan tadi ya dari sisi puncak, betapa kemudian Islam dengan segala tadi sudah disebutkan ya, faktor-faktor peradaban Islam, ada faktor ideologi, ada faktor apa namanya believing, keyakinan, bahkan dan sumber pengetahuan sains itu, betapa kemajuan itu juga pernah dijalankan. Nanti kita elaborasi lagi ya ke depan di dalam pelajaran ini. Itu mestinya kita malu ya dengan kondisi kita sekarang ini. Tadi yang juga ditanyakan, apakah sisi spiritualitas, sisi keseimbangan materi itu berbeda? Pasti sangat berbeda. Kenapa? Karena konstruksi azman dan amkan, tempat dan waktunya sudah sangat berbeda. Itu bahkan Rasulullah jauh hari ya, kalau sedikit mengibrahkan kepada konteks Isra Mi'raj, betapa dunia ini digambarkan seperti seorang nenek tua yang sudah bungkuk berjalan, sangat letih. Ya, itu usia dunia kita sudah sangat capek, letih. Sudah berjuta-juta tahun lamanya ya. Kalau dinosaurus itu saja, kalau teman-teman ke apa namanya di Jawa Timur itu ya, saya membaca itu sekian ribu juta tahun yang lalu itu sudah ada makhluk dinosaurus yang memakan daging ataupun makan tumbuhan. Bahkan tumbuhan itu sudah diciptakan berjuta-juta tahun sebelumnya. Dan kalau kita koneksikan dengan di Al-Baqarah itu, betapa dunia ini sudah diciptakan sebelum Nabi Adam. Kunah bidu minha jami'a, diturunkan ke muka bumi ini. Karena manusia itu istimewa. Saking istimewanya, apapun yang di dunia ini sesungguhnya untuk melayani manusia. Ya, malaikat itu bahkan kosmologi, kalau kemudian kita membahas tentang malaikat, ya Mbak Vanessa, tugasnya Rakib Atid apa? Di PAI 1 ya? Iya, Pak. Nah, tugasnya malaikat Rakib Atid apa? Malaikat yang kita kenal ada berapa? Mencatat amal baik dan buruk, Pak. Oke. Mbak Eki, Mungkar Nakir?
Bertanya dalam kubur, Pak. Bertanya di kuburan ya. Ya, oke. Nah, itu yang ditanyain siapa? Manusia. Oke. Mbak Vanessa tadi, Rakib dan Atid. Itu siang malam, 24 hours, mencatat amal manusia. Itu amalnya siapa? Kita kan? Jadi malaikat diciptakan. Itu untuk siapa? Untuk kita manusia. Kebayang kan? Ya. Jadi Allah dengan segala kekuasaannya menciptakan malaikat untuk kepentingan manusia secara tidak langsung. Setan dihadirkan ke tengah kita untuk menggoda. Allah menciptakan hidup dan mati, alladzi khalaqal maut wal hayat, ya, di surah Al-Mulk juz 29 itu. Dia berlaku untuk menguji kita manusia, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang kemudian bisa membangun peradaban yang baik dan peradaban yang buruk, atau tata kehidupan yang buruk. Ya, itu Allah ciptakan sehingga ayyukum ahsanu amala menjadi satu nilai ketika kemudian kita manusia akan terlihat baik atau buruk, dicatat oleh malaikat, digoda oleh setan, kita terjerumus atau tidak. Nah, disitulah kenapa kemudian seakan apalagi tanaman, apalagi hewan, memang di dunia ini seisinya adalah untuk melayani manusia sebagai khalifah fil ardh, gitu ya. Baik, karena sudah malu over ya, tentu tidak harus tuntas. Insya Allah nanti beberapa hal yang belum cukup tuntas kita lanjutkan the next-nya ya. Setidaknya dari beberapa pertanyaan tadi, apakah juga Islam menjadi peradaban-peradaban yang solutif, saya kira sampai akhir zaman kita tetap memperjuangkan itu. Dan tak terlalu risau lah kita apakah mampu mencapai secara penuh atau tidak, karena sesungguhnya kita adalah hambanya Allah. Hambanya Allah. Semakin kita sadar kita adalah hambanya Allah, itulah hakikat kita juga, mengetahui diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi angkuh yang seakan tahu tentang apapun, karena itu bukan wilayah kita sebagai manusia. Itu adalah Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya, we give good applause ya untuk grupnya ya, dan teman-teman semuanya yang join di kelas ini. Saya undur diri dan juga kita tutup kelas kita pada kesempatan pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Pak. Hah? Untuk pertemuan besok itu presentasi atau di-sharekan video YouTube ya Pak untuk di Resuma? Oh ya, di Resuma ya. Insya Allah nanti di-sharekan YouTube-nya ya. Karena tugas kelompok kan sudah ini Jumat ya kan. Jumat besok berarti di-sharekan di YouTube-nya. Nanti dari kelompok yang membahas tentang bahasan ini, nanti teman-teman bisa kenal lintas fakultas lain nanti insya Allah. Itu ya. Jadi Jumat depan teman-teman bisa lebih santai kuliahnya, bisa sambil tiduran menyimaknya ya, dan jangan lupa poin-poinnya dicatat untuk nanti menjadi resumnya yang dikumpulkan sebelum UTS nanti menjadi pengganti untuk UTS-nya. Begitu ya. Clear ya Mbak Wi ya. Clear, nanti Pak. yang diresum yang nanti yang di-share di YouTube yang seperti ini di Zoom tidak perlu diresum. Jadi sebelum UTS nanti hanya 3 aja yang ditampilkan untuk diupload resumnya di SIM ya waktu UTS. Baik, begitu ya. Selamat dan melanjutkan aktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Thank you.